سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Magnet rezeki satu sama terhubung. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup Anda penuh berkah, penuh jaya, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rezeki, dan juga yang saya harapkan adalah Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang ilmu magnet rezeki. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa pendekatannya adalah pendekatan energi magnet ya. Ketika ini ada sebuah magnet lalu kemudian ada molekul yang menarik molekul yang ada di sekitarnya. Nah, maka pendekatan dari teori ini adalah dia tidak lagi mensifati magnet itu sebagai bentuk materi atau besi sebagai materi, tapi lebih dalam dari itu, bahwa ada energi yang berpengaruh di sekitar magnet tersebut. Begitu juga dengan ilmu magnet rezeki. Dalam ilmu magnet rezeki, akhirnya kita memandang segala sesuatu sebagai energi. Memang betul di dalam diri kita nih, kita adalah materi. Tapi di balik materi ini ada molekul. Di balik molekul ada atom. Di balik atom ada ion, ya, atau ion yang mengelilingi inti atom. Lalu kenapa kok elektron itu mengelilingi inti atom? Lalu kemudian peneliti akhirnya mencoba mendefinisikan ini ya, sehingga akhirnya disebut sebagai vibrasi atau dunia kuantum ya, kemudian juga ada dunia energi. Maka di magnet rezeki kita sepakati bahwa kita membedakan ada dua dunia, dunia realita dan dunia kuantum. Dunia realitanya saya dengan Anda itu berbeda jauh. Anda di tempat Anda, saya di tempat saya. Sekarang ini saya merekam video ini di perjalanan saya di Malaysia. Kita berpaut secara jarak dengan jarak yang jauh, itu di dunia realita. Tapi kenapa Anda bisa menonton video ini? Karena energi kita sudah nyambung. Ada banyak sekali video yang ada di YouTube, tapi kenapa Anda menonton ini? Karena ada magnet yang menarik Anda untuk menonton video ini, sehingga akhirnya kita terhubung. Di dalam dunia energi kita satu, sama, dan terhubung. Di dalam dunia realita kita terpisah ya. Sama seperti listrik misalnya, antara lampu dengan saklar itu terpisah jauh realitanya ya, mereka terpisah jauh. Tapi di dalam dunia kuantum mereka terhubung. Ketika saklar ditekan, maka kemudian lampu itu menyala. Maka di dunia kuantum mereka sebenarnya satu, sama, dan terhubung. Ini merupakan istilah yang kita gunakan di dalam magnet rezeki, bahwa di dunia realita kita terpisah-pisah sehingga tidak terjadi keajaiban ya. Kalau seandainya lampu dengan saklar itu tidak dihubungkan dengan yang namanya listrik, tentunya mereka tidak bisa terjadi keajaiban. Keajaiban yang terjadi adalah lampunya menyala, ditekan di saklar kemudian tiba-tiba menyala. 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, kejadian itu tidak mungkin terjadi. Tapi dengan ilmu pengetahuan, kejadian itu terjadi. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Bagaimana keajaiban itu bisa terjadi? Terjadinya di dunia kuantum. Karena dunia listriknya yang menghubungkan antara lampu dengan saklar. Begitu juga kita. Sekarang ini kita terhubung dengan apa? Dengan dunia energi. Terlihat Anda ingin meneruskan ya video ini. Artinya Anda ikut dengan energi yang saya sampaikan. Maka kita membedakan, ada dunia realita, ada dunia kuantum. Yang perlu dicatat adalah di dunia realita tidak ada keajaiban. Yang ada adalah hukum sebab akibat, ada aksi, ada reaksi. Makanya itulah dunia realita ini menggunakan rumus-rumus dari fisika Newton, yaitu fisika realita gitu ya, fisika realita, fisika Newton. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Sederhana deh pokoknya, intinya adalah ada hukum realita yang kemudian dipelajari menjadi fisika Newton. Tapi dalam 200 tahun ini berkembang yang namanya ilmu fisika kuantum atau kimia kuantum yang meneliti sesuatu di balik itu. Maka orang-orang yang menelitinya mendapatkan hadiah Nobel seperti Albert Einstein, Marie Curie, Niels Bohr, Rutherford, dan seterusnya. Mereka semua mendefinisikan. Saya pribadi, latar belakang saya adalah sebagai seorang saintis di bidang kimia ya, sehingga akhirnya saya menentukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dulu saya meneliti yang namanya senyawa arsenik di Malaysia. Saya meneliti 7 senyawa arsenik. Saya pisahkan dalam waktu singkat ya, dalam waktu yang cepat, menggunakan alat yang namanya capillary electrophoresis, dan itu konsentrasinya atau banyaknya itu part per billion, sangat kecil sekali lah intinya. Tapi saya bisa menentukan bahwa di situ ada
arsenik dengan konsentrasi berapa. Jenisnya juga berbeda-beda. Ada arsenik 3, arsenik 5, MMA, DMA, roxarson, carbazole, dan seterusnya. So itu latar belakang saya sebagai seorang peneliti, sehingga akhirnya saya pribadi bisa menentukan bahwa di sini, di udara ini gitu ya, itu ada oksigen berapa persen, nitrogen berapa persen gitu ya, kemudian sulfur berapa persen, dan seterusnya. Itu orang kimia ya, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Aplikasinya sebenarnya kita sekarang ini sudah menggunakannya. Contohnya di sini Anda tidak melihat di sini ada sinyal, betul ya? Di sini nih ya, di udara ini. Di udara ini nggak ada sinyal secara mata telanjang ya. Mata Anda nggak bisa melihat bahwa di sini ada sinyal. Nah, sinyal itu adalah energi. Tapi kita sekarang ini, dunia sekarang, kita percaya bahwa di energi ini, di udara ini sekarang ada sinyal. Nah, untuk menonton siaran di Rusia, kita nggak perlu pergi ke sana. Kita cukup menangkap sinyal. Jadi ada antena menangkap sinyal, lalu kemudian mengubahnya menjadi gambar di televisi. Jadi ada alat yang digunakan untuk menangkap energi. Anda bisa menonton semua yang ada di muka bumi ini detik ini juga. Detik ini juga ada siaran apa di sana, ada lomba apa di sana gitu ya, ada tawaf di Baitullah. Anda bisa melihatnya sekarang. Kenapa? Karena di dunia kuantum kita satu, sama, dan terhubung, sehingga akhirnya Anda bisa mengaksesnya kapan saja. Dulu contohnya misalnya gini Bapak Ibu, waktu itu saya jam 3 pagi nggak bisa tidur karena sedang memikirkan persoalan yang sedang saya hadapi. Kemudian tiba-tiba handphone saya berdering, lalu kemudian saya angkat, ternyata ibunda saya. Kemudian beliau bertanya, "Nak, kamu kenapa? Kok Umi nggak bisa tidur?" Ya, Umi nggak bisa tidur karena mikirin kamu. Jam 3 pagi Bapak Ibu, saat semua orang lain tertidur, saat semua orang lain terlelap, ya, saya pribadi nggak bisa tertidur, dan ibunda saya ternyata merasakan energi yang ada, yang terpancar dari diri saya. Nah, maka apa yang terjadi pada saat itu? Orang menyebutnya kontak batin gitu ya, telepati, dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana penjelasan ilmiahnya? Penjelasan ilmiahnya adalah saya dengan ibunda saya di dunia kuantum itu terhubung. Saya dengan ibu saya di dunia realita memang terpisah. Saya di Depok, ibunda saya di Tanjung Priok pada saat itu. Terpisah jarak kurang lebihnya 40 km. Tapi di dalam dunia kuantum semua satu, sama, dan terhubung. Ya, boleh ulang nggak Bapak Ibu? Satu, sama, dan terhubung. Ya, keajaiban terjadi di situ. Di dunia realita tidak ada keajaiban, tapi di dunia kuantum terjadi keajaiban. Maka kalau Anda ingin hidupnya ajaib, maka Anda harus berpindah dari dunia realita menuju dunia kuantum. Karena di dunia realita tidak ada keajaiban, dan di dunia kuantum ada keajaiban. Pada saat saya memancarkan energi gelisah, galau, khawatir, cemas yang saya hadapi di esok hari, lalu kemudian energi itu tertangkap oleh ibunda saya, dan akhirnya beliau melakukan action dengan menelepon saya. Oke lah, itu ibunda dan anak, kita terhubung dengan kontak batin yang kuat. Bagaimana kalau orang yang belum kita kenal? Waktu itu ada jamaah saya duduk persis di depan Ka'bah pada maghrib mau menuju Isya, lalu kemudian beliau jagain itu tempat, karena kalau seandainya beliau berdiri maka tempatnya diambil orang, sementara beliau ingin sholat Isya persis di depan Ka'bah. Tapi ketika dia melihat ada orang lalu lalang ngambil air zam-zam, lalu kemudian dia berpikir gini, aduh enak ya orang itu ngambil air zam-zam, sementara saya harus nungguin ini tempat. Nanti aja deh kalau seandainya sudah selesai sholat Isya. Itu yang ada dalam pikirannya. Tiba-tiba orang di sebelahnya, orang Mesir, berdiri ngambil air zam-zam, dikasih ke jamaah saya, minum katanya. Ya, sampai kemudian akhirnya jamaah saya ini bercerita tentang kisah ajaibnya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa? Ya, di dunia realita si orang Jawa ini, ya, jamaah seorang Jawa, dia orang Jawa, nggak bisa bahasa Arab. Orang Mesir, ya orang Mesir gitu ya. Mereka tidak saling berhubung, mereka tidak saling kontak di dunia realita, tapi di dalam dunia kuantum mereka satu, sama, dan terhubung. Dan ketika itulah terjadi keajaiban. Apa yang terjadi? Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Si orang Jawa ini memancarkan energi zam-zam gitu ya. Nah, di dalam dunia energi dia tidak bisa dihilangkan, dia hanya bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan. Lalu kemudian ya energi ini tertangkap oleh si orang Mesir ini, lalu kemudian dia merasa ada orang yang memerlukan air zam-zam, lalu keajaiban terjadi. Disebut keajaiban karena terjadinya seketika, tiba-tiba ya, padahal sebenarnya dia bisa dijelaskan secara ilmiah. Secara ilmiahnya seperti itu, ada energi yang mengalir ya dari si orang Jawa ini. Nah, kalau seandainya itu terjadi di dunia realita, berapa lama kejadian itu terjadi? Si orang Jawa ini harus belajar bahasa Arab untuk meminta tolong agar tempatnya dijagain, lalu kemudian dia ngambil air zam-zam sendiri. Berapa lama kejadian itu bisa terjadi? Lama sekali. Maka begitulah ya logika ilmu magnet rezeki. Misalnya kita mau beli mobil,
mau beli rumah, pakai dunia realita kita selama ini, gitu ya. Mau beli rumah, kumpulkan uang, harganya berapa, ya? 300, 400 juta misalnya. 400 juta harga itu rumah. Lalu kemudian DP-nya berapa? Kita dengan percaya dirinya menggunakan ilmu matematik. Ilmu matematik itu ilmu realita. Ya, DP 30%, 30 dikali 400 juta, 120 juta. Nah, kemudian mengumpulkan selama berapa lama, minjem kemana-mana, ya, ke IMF, ya, Ibu Mertua Foundation, ya. Kemudian minjem ke koperasi dan seterusnya. Sampai terkumpul itu si DP rumah. Katakanlah untuk mengumpulkan DP rumah itu perlu 2 tahun. Lalu kemudian untuk mencicilnya, ya, sisa 400 juta dikurangi 120, berarti 280 juta. Lalu kemudian dihitung-hitung ada untung yang dibagi kepada si bank. Lalu kemudian akhirnya, ya, katakanlah banknya bank syariah begitu, ya. Lalu kemudian selama 15 tahun kita terpenjara di rumah itu untuk mencicilnya. Ini kan realita. Berarti berapa lama realita untuk membeli rumah sampai rumah itu lunas? Mungkin memerlukan kurang lebihnya antara 17, 18 sampai 20 tahun. Nah, disitulah peran ilmu magnet rezeki. Kalau mau beli rumah, ngapain pakai ilmu realita? Pakailah ilmu kuantum, pakailah ilmu energi, ya. Energi kita sampaikan, ya, rumah, begitu ya. Lalu kemudian energi ini sampai ke molekul-molekul yang ada di rumah yang Allah yang atur sendiri, di mana rumah itu akan ditetapkan untuk Anda. Maka bisa jadi, ya, kalau Anda sudah memahami ilmu magnet rezeki dan mengamalkan semua jurus-jurusnya, mungkin bisa jadi lebih cepat. Mungkin Anda berpikir seperti ini, besok udah ada rumahnya. Atau katakanlah misalnya 2 tahun Anda menjalankan ilmu magnet rezeki, baru kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa rumahnya udah nggak terpakai, silakan kamu yang pakai, ya, mudah-mudahan jadi barokah, gitu ya. Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin, ya. 20 tahun dipersingkat jadi 2 tahun. Lah kalau seandainya Anda mau memilih, mana yang Anda mau pilih? Anda mau hidup dalam dunia realita atau Anda hidup dalam dunia kuantum? Maka orang magnet rezeki sudah tidak lagi hidup dalam dunia realita. Mau beli mobil, ya, ngapain kita ke leasing? Ngapain kita ngumpulin uangnya? Ya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggunakan kekuatan energi di dalam dunia kuantum. Lalu bagaimana aplikasinya? Aplikasinya begini, ya. Ketika kita memiliki energi yang baik, maka energi ini akan terpancar, gitu ya. Lalu kemudian barang itu datang. Sesederhana itu, sesimpel itu. Apa mungkin Pak Nas bisa seperti itu? Ya, ilmu ini untuk dipraktekkan. Coba aja praktek, gitu ya. Sebenarnya kita pernah melakukan itu. Contoh, ketika kita berbicara tentang orang lain, gitu ya. Kita lagi bicarakan Dharma, gitu ya. Dharma itu ya tampan, rupawan, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, gitu ya. Tiba-tiba Dharma datang sendiri. Pas Dharma datang, satu ruangan itu bilang, ih kebetulan, gitu ya, ih panjang umur, baru aja kita omongin. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita pernah merenung tentang kejadian ini? Ya, saya sering bertanya kepada audiens, mau berapa banyak audiensnya? 200 orang. Saya barusan kemarin mengisi di audiens sebanyak 800 orang. Pernah juga di Pati itu 1200 orang. Saya tanya, siapa yang belum pernah mengalami kejadian ajaib seperti itu? Siapa yang belum pernah mengalami kita lagi ngomongin orang, tiba-tiba orang itu datang? Semuanya pernah mengalami. Kalau begitu, kalau semua sudah pernah mengalami, berarti ini bukan kebetulan. Kita selama ini menganggapnya ini kebetulan. Bukan. Ini keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tandanya kepada kita semua, ya. Nah maka kalau kita udah tahu keajaiban ini, kita bisa memperhatikan faktor-faktornya. Apa faktornya? Pada saat itu kita semua sedang berbicara tentang Dharma, maka energi itu naik, ya. Energi itu naik ke atas langit. Lalu kemudian Dharma yang sedang berjalan nun di sana itu terpancar dengan energi itu. Entah kenapa dia juga nggak ngerti, ya. Tiba-tiba dia ingin masuk ke dalam ruangan itu dan terjadilah keajaiban itu. Nah kalau ini kita bisa jalankan untuk kejadian yang lain. Kita mau beli rumah, ya, kita tinggal ngomongin aja rumahnya. Kita mau beli mobil, ya, kita tinggal ngomongin aja mobilnya, ya. Kita pengen dapat gaji yang nambah, kita tinggal ngomongin aja gajinya, gitu ya. Sehingga akhirnya insya Allah, ya. Dan saya harus berhati-hati berbicara seperti ini karena banyak orang yang mengatakan, Pak Nas, apa iya bisa seperti itu? Ya bagaimana, ya? Al-Quran sudah mengajarkan, ya. Al-Quran mengajarkan banyak sekali kisah tentang hal itu, ya. Tinggal Bismillah, kita yakin aja dulu. Nah tentunya materi ini kan yang di YouTube, ya, itu baru judul ketiga, ya, baru jurus ketiga. Saya berharap Anda bisa mendalaminya lebih jauh. Saya sering mengatakan bahwa di YouTube itu merekamnya nggak gampang karena ada banyak sekali faktor, gitu ya. Ada video, ada audio, ada suasana, ada lighting dan seterusnya. Tapi kalau seandainya Anda ingin mendalami lebih cepat, gitu ya, ingin mendalami lebih dalam, silakan Anda pergi ke audio Telegram, ya, t.me/audio magnet rezeki atau t.me/ rahasia magnet rezeki. Free di sana. Silakan Anda dengarkan. Sudah ada 43 jurus yang ada di sana. Jadi saya menyampaikan ilmu ini dengan berbagai macam media.
ya, medianya melalui audio, dan juga terutama ini adalah buku Rahasia Magnet Rezeki. Saya nggak jualan Bapak Ibu karena saya sudah mewakafkan seluruh royalti buku ini untuk kepentingan dakwah gitu ya. So saya nggak jualan buku ini, tapi gini, ini adalah pertanggungjawaban ilmiah saya, ya. Ini adalah pertanggungjawaban ilmiah saya ketika saya mengatakan sesuatu, lalu kemudian saya mempertanggungjawabkannya dengan tulisan ilmiah. Kalau seandainya Anda nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, silakan buat tulisan yang baru, bantahan terhadap judul Rahasia Magnet Rezeki, bantahan terhadap buku berjudul Rahasia Magnet Rezeki karya Pak Nasrullah. Silakan, gitu ya, tulis bantahan Anda. Tapi saya minta Anda membaca buku ini, betul-betul membaca buku ini. Sekali lagi, buku ini sudah saya wakafkan royaltinya, gitu ya. Anda silakan kaji buku ini. Kalau memang buku ini memang bermanfaat untuk Anda, maka silakan dipraktekkan. Saya sudah jelaskan banyak sekali latar belakang ilmiah di buku ini, penjelasannya, ya, kemudian juga kisah-kisah, ya, suksesnya orang-orang yang telah menjalankan ilmu magnet rezeki. Nah, jadi gitu ya, selain ke audio, ke buku, Anda juga bisa berdiskusi dengan para certified trainer magnet rezeki, ya. Jadi alhamdulillah saya sudah mengajak, gitu ya, alhamdulillah banyak yang bergabung, gitu ya, ke dalam kafilah magnet rezeki ini, ya, sampai akhirnya sudah terbentuk lebih kurangnya ada 200, ya, para certified trainer magnet rezeki, ya. Daftarnya Anda bisa lihat di link deskripsi di video ini. Silakan Anda menghubungi mereka, ya. Anda ingin berdiskusi dengan mereka, Anda ingin bertanya lebih jauh kepada mereka, Anda ikuti training yang mereka adakan, ya. Intinya adalah kita ingin belajar sama-sama, ya. Anda juga belajar di tempat yang lain kok, gitu ya. Intinya bismillah, ya. Kalau seandainya Anda ingin berdiskusi, kalaupun seandainya Anda nggak mau keluar uang, atau melalui video YouTube ini atau melalui audio, ya, silakan Anda pelajari. Kemudian Anda juga bisa berdiskusi langsung dengan saya, ya, selama 3 hari 2 malam. Jadi kita buat acara camp, ya, kita buat acara camp selama 3 hari 2 malam. Untuk di Indonesia, saya sudah tidak lagi mengisi acara training kecuali mega training. Mega training di Bandung, alhamdulillah kita buka, ya, sampai 1.500 orang, gitu ya. Kemudian nanti insya Allah di Pekanbaru ada 2.500 orang. Dan di beberapa tempat-tempat yang lainnya saya mengadakan mega training. Tapi itu kita tidak bisa berdiskusi di sana. Kita nggak bisa lebih dalam. Tapi yang penting Anda mengetahui apa yang ada dalam pikiran saya dan kita sama-sama mendiskusikannya. Tapi kalau Anda ingin lebih dalam, ya, mengenal ilmu magnet rezeki, mendiskusikannya, merasakannya, yuk sama-sama kita nginep, gitu ya, selama 3 hari 2 malam. Nah, maka itulah magnet rezeki. Kita tidak lagi memandang diri kita sebagai materi, uang sebagai materi, ya, apartemen sebagai materi, rumah sebagai materi, mobil sebagai materi. Tidak, kita sudah memandang segala sesuatunya sebagai energi. Nah, ada sebuah kesimpulan dari ilmu pengetahuan mengatakan everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Nah, tinggal bagaimana cara menariknya. Dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada 3 layer. Pertama, pikiran, yang kedua, perasaan, yang ketiga, spiritual. Di luar kita itu adalah energi. Di luar kita, ya, di luar kita adalah energi yang tak terlihat. Kita bisa menariknya. Nah, di dalam tubuh kita apa yang tak terlihat? Yang tak terlihat adalah pikiran. Pikiran nggak terlihat, ya. Orang lain nggak bisa menebak pikiran kita. Dan pikiran kita ini, ya, dia adalah, kalau kita belah, ya, kita buka, gitu kan, otak kita ini ternyata dia cuma sumsum aja, ya, cuma lemak-lemak, gitu ya. Tapi lemak-lemak itu setelah diteliti ternyata ada listrik-listrik yang saling terhubung. Berarti kan ada energi yang ada di sana, gitu ya. Lalu kemudian itu yang diukur dan seterusnya, ya, ada ilmu pengetahuan tentang hal itu. Lalu kemudian di balik pikiran ada yang lebih dalam dari itu, yang namanya perasaan. Dan itu kita gali betul di dalam camp. Bagaimana perasaan kita, kan dalam camp banyak sekali yang datang dengan perasaan yang galau, perasaan yang gelisah tentang persoalan hidupnya, jodohnya, kemudian gajinya, rezekinya, dan seterusnya. Lalu kemudian akhirnya kita bahas itu, dan, ya, selesai dari camp itu seluruh perasaannya jadi netral, nyaman, tenang. Karena itu yang kita perlukan, ya, ketenangan hati, ketenangan perasaan. Nah, perasaan ini kita ini bergejolak. Nah, ketika perasaan kita bergejolak, maka ada energi yang keluar, gitu ya. Di balik itu ada motivasi. Nah, motivasi ini juga ada motivasi yang energinya tidak positif dan ada energi yang lebih positif, ya. Dan ini sudah diteliti oleh Dana Zohar dan Ian Marshall. Ada juga materi force versus power, gitu ya. Silakan nanti saya kasih deskripsinya di bawah, Anda bisa pelajari bahwa ternyata ada energi di balik motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kita. Nah, ilmu magnet rezeki adalah ilmu yang mengajak kita semua memiliki pikiran yang positif, ya. Segala sesuatu pikirannya positif, ya, segala sesuatunya positif. Apapun yang terjadi pada kehidupannya positif. Kita akan pelajari dalam jurus berikutnya, ya. Nah, jadi intinya adalah pikiran yang positif. Ketika pikiran kita positif, lalu kemudian energi-energi kita positif, maka di sekitar kita itu ada energi yang tertarik dengan energi positif kita. Nah, magnet rezeki juga mengajak kita untuk menjadikan perasaan kita juga lebih positif.
Karena kalau seandainya pikirannya positif, perasaannya tidak positif, dia bertabrakan. Maka perasaannya juga mesti positif. Ketika perasaan dia positif, maka energinya lebih kuat lagi. Ya, ada teori yang mengatakan bahwa jantung itu memiliki elektromagnetik yang lebih besar, 5.000 kali lipat dibandingkan dengan otak, sehingga akhirnya lebih kuat gitu ya, tarikan energinya. Kemudian juga gitu ya, magnet rezeki mengajak kita memiliki energi motivasi yang lebih positif. Nah, sehingga akhirnya dengan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation ini ya berkelindan menyusun sebuah energi yang bagus gitu ya. Energi semua udah bagus di dalam diri kita, maka gitu ya, itu energi baik di sekitar kita akan datang gitu. Sesimpel itu gitu ya. Insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sekarang tinggal Anda mau apa? Ya, Anda mau dapatkan rezeki, mau dapatkan gaji yang naik, mau dapatkan proyek berlimpah gitu ya, mau dapatkan jodoh gitu ya, mau dapatkan anak ya yang udah berapa lama mungkin nggak punya anak, lalu kemudian dengan energi baik akhirnya dia bisa datang. Itu semua bisa terjadi, tentunya semua atas izin Allah. Saya pun harus berhati-hati menceritakan ini. Kesannya saya ustadz yang duniawi banget gitu ya. Panjang penjelasannya, tapi ada audio saya berjudul Definisi Dunia. Saya berharap Anda kalau mau loncat dulu boleh ke audio berjudul Definisi Dunia ya. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas di channel YouTube ini. So intinya YouTube dan Magnet Rezeki dan audio dan juga buku gitu ya, camp training itu adalah sebuah alat aja gitu ya untuk membuat Anda semakin luar biasa menggunakan ilmu ini. Kalau Anda memang benar-benar tertarik ya membahas tentang ilmu ini, yuk sama-sama kita dalami. Saya pun siap bertanggung jawab tentang ilmu ini ya. Saya membayangkan jika seandainya semua sudah magnet rezeki gitu, wah dahsyat sekali. Kita udah nggak perlu lagi ya dengan berbagai macam alat-alat dunia, karena kita sudah ajaib hidupnya. Karena memang itu yang Allah inginkan untuk kita. Ketika kita sudah ajaib, berkumpul ribuan orang bermagnet rezeki, bahkan kita punya visi dengan channel ini dan semua alat-alat yang kita sampaikan untuk menyampaikan ilmu magnet rezeki ini, kita ingin punya visi gitu ya, menciptakan 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau seandainya 2 juta sudah punya energi baik gitu ya, sudah energinya baik semuanya, maka insya Allah Indonesia akan jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, sekian dulu, kita akan lanjut dalam video berikutnya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap poin penting yang saya sampaikan dalam video ini. Dan video ini nggak berdiri sendiri, dia didahului dengan video yang sebelumnya yang sudah ada beberapa. Lalu kemudian untuk lanjutannya sekali lagi silakan Anda dengarkan di audio Telegram. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.